Sebelum hikam ada muqaddimah, yang kadang muqaddimah hadithiyah, ada muqaddimah fiqhiyah. Pada beberapa waktu yang lalu muqaddimah hadithiyah dengan kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, dan sudah selesai. Kemudian kita ganti dengan muqaddimah fiqhiyah. Pembahasan sepintas tentang fikih. Kami ambil kitab yang sudah sangat dikenal di masyarakat kita di Indonesia, itu kitab Taqrib atau Mukhtasar Abi Suja, karangannya Imam Abu Suja. Yang kita sudah sampai kepada bab merawat jenazah. Qala Imam Abu Suja rahimallahu taala nafa'anallah taala bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini. Minhil angkal sampai kepada pembahasan yang beliau tulis wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal kiblati. Ini adalah hanya sepintas, detailnya kita hadirkan insyaallah pada kesempatan yang berbeda di dalam kitab fikih jenazah. Ada fikih jenazah, kita akan ada fikih thaharah, ada fikih salat, fikih kurban, fikih haid, fikih termasuk fikih jenazah yang ringan-ringan tapi diperlukan di masyarakat. Wa yudfanu, nah ini termasuk diantaranya kewajiban kita adalah mengkubur secara umum. Mengkubur fardu kifayah. Ada mengkubur itu batasan-batasan paling rendahnya adalah mengkubur mayit dengan menghadap ke kiblat. Pokoknya yang sekiranya kuburan itu adalah aman daripada jangkauan binatang-binatang buas yang ingin menjarahnya. Kemudian juga tidak akan keluar bau yang akan tercium oleh manusia. Itu paling minimalnya. Adapun sempurnanya nanti disebutkan, sempurnanya adalah setinggi, kemudian plus tinggi. Setinggi badan kita, kemudian ditambah sejengkal begini kurang lebihnya. Asalkan kita masuk kubur orang normal, lalu sudah tidak kelihatan kepalanya, ya seperti itulah. Wa yudfanu fil lahdin, dan pengkuburan, penggalian kubur ada dua macam, ada lahad, ada syak. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus disesuaikan dengan keadaan tanah. Lahad itu adalah kalau kita melihat kubur kan kotak. Kalau di Indonesia utara, selatan. Maka arah kiblat kan arah barat. Lalu namanya lahad itu adalah arah baratnya itu dilubangi sedikit kayak gua begitu. Jadi nanti mayatnya didorong ke lubang tersebut, namanya lahad. Maka ini kalau bisa seperti itu jika tanahnya tanah keras. Kalau tanahnya mudah runtuh nggak bisa. Jika mudah runtuh nanti pakai syak. Syak itu adalah galian segi 4 panjang, segi panjang, segi 4. Di tengahnya nanti seperti digali, seperti lubang digali untuk meletakkan jenazah supaya tidak goyang ke kiri dan ke kanan. Baik. Ini adalah menguburnya. Kemudian wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Kemudian dikeluarkan, dilepas dari kerandanya, dari qibali ra'sihi. Ada sesuatu kotak. Kalau kita anggap ini liang lahat. Kepalanya, ini kepalanya. Kita kelihatan kepala. Ini kepala pena. Kepala manusia. Jadi ini pendapat. Jadi kakinya diletakkan di tempat kepalanya kubur. Sehingga kalau diturunkan ke kuburan bukan kepalanya jungkel. Jadi kakinya dulu masuk. Nah, jadi kakinya di tempat kepalanya. Sebetulnya dalam hal ini tidak harus seperti itu. Ada yang kurang jelas, mungkin ada yang bentuk kepala-kepalaan. Ada kepalanya.
Tidak ada kepalanya aja. Anggap saja yang lahatnya deh biar tinggi ini ya. Ini kuburannya begitu. Kuburan di mayatnya, kepanjangan mayatnya langsung. Nah, mana ada pulpennya, ada kepalanya beda begitu, ini warnanya merah tidak kelihatan. Pulpen yang kayak begini. Biar kelihatan kayak mayat-mayatan begitu. Pulpen apa saja, yang pulpennya ada kepalanya. Yang kepalanya beda gitu warnanya, jangan merah. Langsung aja itu pulpennya bisa, satu. Pulpen apa saja. Berlomba, lari berlomba. Tidak usah nunggu. Nah ini kepalanya panjang. Ini kepalanya. Kelihatan jelas nggak? Ada pulpen yang lain lagi? Jelas ya? Ini kayak kepala-kepalaan. Mana itu? Ah ini ada hitamnya gitu. Ya itulah. Sama juga kurang lebihnya. Sama juga. Ada yang warnanya beda begitu. Itu tuh. Yang warnanya beda sama ini. Biar tadi lupa nggak sih contoh. Agak cekatan sedikit. Kalau punya lempar saja nggak apa-apa. Ayo. Itu enak soleh cepat. Nah, ini kepalanya. Ini liang lahatnya. Berarti ini agak gede. Liang lahatnya pink. Apa nih warna apa ini? Jadi begini. Kepalanya di sini. Kakinya ini. Kakinya di tempat kepala. Ini kan tempat kepala. Ini sesuai yang disebutkan oleh Abu Suja. Jadi nanti kembali nurunkannya begini. Jadi bukan kepalanya nyungsep. Kalau dari sini nyungsep kepalanya. Nah gitu. Cuma sebetulnya dalam mazhab Imam Syafi'i ini ditulis oleh Imam Abu Suja, ini ada ini fikih lama. Abu Suja itu abad keempat. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Justru yang dikokohkan tidak di sini, malah kebalikannya di sini. Jadi kepalanya mayat ditaruh di tempatnya kaki. Kemudian diturunkan. Nah, cuman turunkannya yang manis biar tidak nyungsep. Jadi ini set. Begitu. Baik. Dalam mazhab lain, mazhab Syafi'i, dua-duanya mazhab Syafi'i. Dari sini mazhab Syafi'i, dari sini mazhab Syafi'i. Cuman bedanya kalau dari sini langsung turun kaki set. Kalau dari sini dinaikkan dulu kakinya. Ini. Baru masuk. Mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah diletakkan di arah kiblat. Ini kiblat ke sana, sini. Nah ini biasanya yang kita temukan di sini seperti ini, nggak apa-apa. Mazhab Imam Abu Hanifah taruh di samping kubur ke arah kiblatnya. Di arah kiblatnya tinggal nurunin saja, set. Sementara mazhab lain Imam Malik bebas deh, dan memang bebas. Artinya tidak harus jadi yang enak. Maksudnya apa? Sengaja kami hadirkan bermacam-macam cara supaya tidak ribut. Misalnya kalau di sini ada kuburan banyak, jangan taruh di atas kuburan. Cari yang longgar di mana? Cara yang longgar di mana? Boleh di depannya, boleh di sini, bebas. Mazhab Imam Malik rahimahullah bebas. Dan itu juga yang dinukil dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi bebas. Yang penting kan dikubur begitu loh. Cuman sebetulnya ini adalah cara saja yang paling sesuai mana. Jika di sininya kosong, taruh di sini kakinya. Tinggal masukkan di sini. Kalau yang kosong sini, gisi. Supaya orang-orang juga tidak menginjak-injak kuburan, karena kuburan punya kehormatan yang harus kita hormati. Sudah. Cara masukkannya adalah ini adalah salah satu cara yang ada di dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, dan disebutkan bahwasanya justru yang mu'tamad yang kuat di antara dua pendapat adalah justru kebalikannya, kebalikan ini. Ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sallu diturunkan min kibali ra'si, dari kepalanya. Pendapat lain mazhab Syafi'i adalah dari min kibali rijlihi, dari kakinya. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu, kemudian yang mengkubur tadi sambil mengucapkan. Yulhiduhu maksudnya bukan yang buat lahat saja, maksudnya menguburnya. Yang menguburnya itu adalah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan dengan nama Allah wa ala millati Rasulillah, dan tetap berpegang kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan itu mayat. Selesai. Itu cara masukkannya. Setelah itu wa yudja'u fil qabri, dibaringkan di kubur. Mayat dibaringkan di kubur. Mana mesin balik? Dibaringkan. Cuman waktu nurunkannya birifqin, dengan lembut ya. Bukan lembut maksudnya ada. Kita perlukan seandainya beliau hidup lembut. Bukan dilempar begitu, ketepuk gitu. Bukan. Yang lembut kita lakukan lembut. Bahkan di saat memandikan pun kita harus berlakukan lembut.
Seperti di saat hidup, lemah, sakit, kita perlakukan seperti apa. Wadujja'u fil qabri, dibaringkan di kubur. Ba'da an yu'ammaq, setelah didalamkan kubur itu adalah qadra qamah. Qamah itu setinggi manusia. Wa bastah. Bastah itu adalah, basat itu bisa diartikan pokoknya ya kurang lebih seperti ini. Atau seperti ini, begini. Artinya apa? Paling tidak tenggelamlah ukurannya. Ini adalah kesempurnaan. Jadi kesempurnaannya. Adapun sudah kita sebutkan tadi, paling ringannya adalah seberapa? Yang penting tenggelam, tertanam, terkubur itu jenazah dan tidak akan dijarah oleh binatang buas dan baunya tidak akan tercium oleh orang yang hidup. Yusattahul qabru. Ini adalah khilaf besar di dalam hal ini. Pensyarahnya termasuk Imam Ibnu Qasim, kemudian di hasyiahnya Imam Bajuri, yusattah wa yukrahu. Yusattahul qabru makruh, langsung dijelaskan makruh. Di sana ada orang yang mengatakan haram. Yusattahul qabru, diratakan, maaf. Wa yusattahul qabru, diratakan kubur. Bukan ditinggikan kubur, rata. Ratanya ukurannya adalah dari bumi adalah diratakan sekitar qadr shibrin, ditinggikan sedikit, sejengkal aja. Supaya diketahui kalau itu kubur sehingga tidak diinjak oleh orang. Ditinggikan sejengkal dari tanah, nah ini begini sejengkal, dinaikkan kuburan. Bukan ditinggikan tinggi sekali, bukan. Wala yubna alaihi, dan tidak boleh dibangun di atasnya. La wala ini larangan di sini adalah larangan, bukan larangan haram, dikatakan makruh wa yukrah. Lu kasihan kehujanan enggak? Alamnya alam barzah, bukan alam hujan, enggak ada lagi. Kalau amalnya baik, nikmat semuanya. Amalnya baik, ada mendapatkan kenikmatan. Wala yujassos. Yujassos itu adalah dulu sepertinya belum ada semen ya, ini takbir kita fikih lama itu, pengeras tembok itu adalah tanah sama kapur, gamping, kapur. Tajis adalah dikasih kapur, dikeraskan dengan kapur. Lebih keras lagi semen, mungkin bisa diartikan jasosnya adalah di semen juga, dilepa. Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Pensyarah kitab fikih Syafi'i ini rata-rata mengatakan makruh, itu semua adalah makruh. Makruh. Di sana ada yang mengatakan haram, oke, biarkan mengatakan haram, memang ada. Mereka juga ada hujahnya dengan larangan. Pada dasarnya larangan adalah haram, mereka mengatakan begitu. Tapi yang mengatakan makruh, apakah ada dasarnya? Ada juga dasarnya. Bahkan dari hadis ini mereka sudah bisa memahami ini bukan larangan haram. Sebab dalam hadis bunyinya naha Rasulullah SAW an ayyujassasul qabru. Nabi melarang untuk ditajsis, untuk disemen, untuk dikapur itu kubur. Wa yuq'ad alaihi, untuk diduduki. Wa yubna alaihi, dibangun di atasnya. Ada 3. Ditajsis, disemen, atau dikapur. Sekarang semen deh lebih, kapur sudah hampir tidak berguna. Sekarang tidak ada gamping, orang membangun nggak ada gamping. Zaman dulu kita masih melihat orang kalau ingin membangun pakai kapur untuk penguat dengan pasir. Nah di sini ada tajsis, ada duduk al-qu'ud, ada bina bangunan. Ini apakah sama semuanya? Yang jelas para ulama ada yang mengatakan adalah haram, oke, mengatakan haram. Kita pun hargai kalau yang mengatakan haram, maka jangan membuat. Jangan disemen kalau begitu. Kemudian kebanyakan ulama mengatakan itu makruh. Kecuali pakai tati, pakai tin, pakai tanah liat. Sebagian kubur adalah tanah liat. Ditinggikan, dirapikan, dibangun, tapi dengan tanah liat yang mudah dibongkar. Jadi kemakruhannya menyemen itu adalah jika berada di kuburan milik yang bukan wakaf untuk umum, wakaf untuk keluarga sendiri. Tapi kalau milik umum nggak boleh kita mengganggu orang lain dong, karena kubur diperlukan oleh orang lain nanti.
Kalau kuburnya milik umum, wakaf untuk umum, nggak boleh kita membuat bangunan di situ. Karena apa? Mengganggu orang lain, karena tempatnya akan semakin banyak nanti, sementara banyak dibutuhkan oleh orang lain. Nah, di situ ada menduduki. Makanya mana yang haram diduduki, mana yang, kalau yang mengatakan haram, tanyakan mana yang haram diduduki, wilayah mana yang haram dibangun di atasnya, wilayah mana yang haram di semen. Apakah yang haram di semen itu haram diduduki? Ini adalah diskusi di antara para ulama. Yang jelas adalah ada dua pendapat, yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan haram. Yang satu mengatakan makruh, kelompok mengatakan makruh, haram. Sudah, ini khilaf, nggak usah kita sibuk masalah yang demikian ini. Masih banyak harus kita pikirkan, jangan ribut urusan kubur terus. Nah, yang bagi mengatakan haram diduduki, mana yang haram untuk diduduki? Apakah yang diduduki di samping kubur atau di atas mayatnya? Yang jelas ada di atas mayat, bukan di samping kiri kanannya. Jika yang haram diduduki adalah di atasnya, samping kirinya adalah tidak haram diduduki. Kalau tidak haram diduduki, apakah juga haram nanti dibangun di situ, dikasih semen? Di situ adalah diskusi para ulama. Makanya setiap kuburan kan di tengahnya ada lobangnya, yang ada tanahnya, seperti itu adalah keluar daripada perdebatan. Sebab yang di tengah, yang dilobangi, yang biasanya ada tanahnya dan tumbuh rumput, itu adalah kalau ke bawah, kalau kita injak ke bawah langsung injak ke mayat. Itu yang bagi mengatakan haram, yaitu yang jangan dibangun. Adapun di kiri kanannya adalah tidak masuk dalam ini diskusi para ulama. Baik. Sudahlah, kita tidak usah masuk ke sana, hanya kita perlu keluar dari khilaf. Makanya kita akan, insya Allah akan kita buat sampel nanti kubur yang ada di situ. Yang sudah ada biarkan sudah ada, yang belum ada nanti kubur Bauti, Bunda tercinta, nanti kita coba. Itu adalah contoh pembuatan kubur yang ideal itu seperti apa. Insya Allah kita buat nanti, cukup nanti kita tata dengan batu alam segi 4 begitu, tinggi 1 jengkal, sudah di dalamnya adalah tanah, selesai. Jika ada bongkar sewaktu itu gampang, itu idealnya. Yang penting ada tandanya, tinggi sejengkal, selesai. Bukan seperti kuburan orang yang agama lain, misalnya dengan macam-macam, wah, dengan tembok yang marmer yang begitu mahalnya, sampai tinggi, sampai bisa buat wisata di situ. Padahal ziarah kubur fa inna tudzakirukumul akhirata. Kalau ziarah kubur biar kita ingat akhirat, malah tempat wisata. Kan ada kuburan gede-gede raksasa, itu kuburan bukan kuburan kaum muslimin ya. Nah itu bukan begitu. Umat Islam adalah kuburan, sudah dikubur seperti itu, selesai. Jadi khilaf antara haram dan makruh sudah. Jangan masuk wilayah ini. Kita masih banyak yang harus kita bahas selagi khilaf para ulama, dan mereka punya hujah yang sangat kuat, semuanya kuat hujahnya. Baik. Kemudian wala ba'sa bil bukai alaihi, menangisi mayat nggak apa-apa, jangan dilarang. Naudzubillah, kadang-kadang ada orang jangan nangis nanti mayatnya tersiksa. Sampai orang nangis dilarang. Kiai yang marah-marah. Orang meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, anaknya nangis, wajar dong. Air matanya basah ke bajunya mayat, ya nggak ada masalah. Memang apa? Ini tidak tahu kita ada informasi dari mana kita mendengar bahwasanya, wah kalau tetes air matanya menetes ke baju nanti tersiksa orang meninggal dunia. Nggak ada itu semuanya. Itu ilmu ngarang itu, nggak ada begitu. Jangan dibikin kecewa orang yang ini menangis karena dia berduka. Yang nggak boleh adalah nangis bohongan sampai jerit-jerit, teriak-teriak, robek-robek baju lalu dibuat-buat, itu yang haram. Tapi orang kadang tidak mampu menahan, histeris. Bukan karena dibuat-buat. Kalau dibuat-buat Allah Maha tahu kok. Orang yang sangat dicintai, yang sangat disayanginya, tulang punggung dalam rumah tangganya, mungkin ini sangat dibutuhkan, meninggal, dia menangis, wajar. Biarkan menangis, puaskan menangis. Boleh menangis. Min ghairi nauhin, tapi tanpa teriak-teriak, jerit-jerit. Nangis. Dengan derai air mata, tolong ini tegaskan masalah ini. Berderai air mata kembali, karena kita melihat, bahkan mendengar waktu itu adalah ada orang menangis dimarahi sama ustadz sebelahnya. Kita mau menegur takut ustadznya tersinggung, tapi yang jelas yang menangis jadi sakit hati, nggak enak lagi menangis dan jangan nangis.
Jangan tangis, jangan nangis, nanti tersiksa. Ada apa hubungannya? Kecuali yang meninggal dunia itu akan tersiksa dengan tangis yang hidup kalau dia berwasiat. Nah, kalau abah wafat nanti tolong nangis yang banyak. Kalau perlu undang orang bayar dikasih duit biar nangis. Wah ini. Dengan tangisnya yang hidup maka dia mendapatkan siksa. Orang menangis berduka. Nabi menangis al-ainu tatma'. Nabi mengatakan al-ainu tatma'. Nabi mata baginda Nabi waktu putra beliau Sayyidina Ibrahim wafat, Nabi menitik kena air mata. Wal qalbu yahzan, berduka, sedih baginda Nabi. Tapi seseorang beriman tidak akan melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan Nabi melarang apa? Syakul jaib, merobek-robek baju, memukul-mukul wajah, nggak boleh. Tanda tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnih. Nah, takziah ini adab takziah. Keluarganya itu, kalau kita ingin takziah, kalau tetangga itu hari pertama, kedua, ketiga sunnahnya. Lebih dari hari ketiga itu makruh. Kalau pengen takziah tetangga, hari pertama, kedua, dan ketiga. Sunnah takziah. Takziah laki-laki, takziah ke perempuan nggak ada masalah. Kecuali perempuan adalah muda, misalnya istri janda yang muda dengan kecantikannya yang mungkin menggoda orang, itu dihindari karena itu. Tapi ingat, bukan dilarang keluar mereka. Kita juga melihat, tidak tahu dari mana ilmunya ini. Di kota ini, suatu ketika ada seorang ibu, kita takziah karena kita sangat kenal dengan wanita tersebut karena sangat baik dengan pondok. Ya, kita takziah. Rupanya sudah ada ustadz sebelumnya mengatakan tidak boleh keluar dari kamarnya. Astagfirullah. Ibu-ibu sudah umur juga. Yang muda saja juga boleh keluar kok. Tidak boleh keluar dari kamar. Kenapa? Kata ustadz tidak boleh. Ada ustadz yang mengatakan tidak boleh keluar dari kamar. Ilmu dari mana itu? Keluar dari kamar sekarang. Temui sanak kerabat dan saudara yang ingin menghibur. Yang nggak boleh keluar rumah karena dia masa ihdad, masa iddah, dan yang harus ihdad. Ihdad menghindari daripada berdandan dan keluar rumah. Kalau di dalam rumah nemui tamu nggak ada masalah. Dengan menutup aurat, keluar langsung cerita. Aduh, di kamar saya kayak stres ngelihat ranjang suamiku tercinta. Ngadep ranjang di kamar disiksa. Dengan ilmu lah, nggak tahu dari mana ilmu-ilmu seperti itu. Dan ini ada, dan ini kejadian, dan kita menyaksikan. Tidak boleh keluar dari kamar, astagfirullah. Disunnahkan takziah itu adalah menghibur orang yang meninggal dunia dengan cara yang halal. Saudara ketemu saudara, sahabat ketemu sahabat. Lawan jenis pun tidak ada masalah, tapi yang penting tidak terjadi berduaan. Mungkin sahabat karib, Anda seorang laki-laki dengan istri datang kepada seorang janda yang baru tinggal suaminya, kenal baik akrab, hibur, tidak apa masalah, boleh. Ini adalah termasuk yang harus kita pangkas, ini hal-hal yang merepotkan orang awam seperti itu. Orang awam mendengar rombongan kiai, Masya Allah percaya, rombongan kiainya yang salah nyeksa. Ini ada dan kita menemukan yang demikian. Bukan, kita menemukan langsung kejadian. Lalu kita suruhkan tidak. Boleh keluar, yang nggak boleh keluar rumah, berdandan. Kalau masih di dalam rumah sendiri menemui tamu adalah sah-sah saja, boleh. Yang penting jangan berdandan dengan baju biasa. Tidak pakai minyak wangi, tidak pakai celana. Tidak keluar rumah. Baik. 3 hari saja. Kecuali seorang istri boleh dia menampakkan duka atau berduka selama, nah ini ada batasannya, 4 bulan 10 hari. Kalau wanita itu boleh, jadi sehingga bahkan dia harus menghindarkan diri dari berdandan, tanda berbela sungkawa atau bersedih kalau suaminya meninggal dunia, menampakkan, menjaga kehormatan suami sampai seperti itu. Kalau yang lainnya 3 hari saja. Baik, ini masalah takziah. Kecuali orang jauh, orang Sumatera mau takziah ke Jawa, ke Cirebon, atau orang Cirebon ke Sumatera, perjalanannya maka sesampai-sampainya atau seketemu-ketemunya. Tapi bagi yang bertetangga 1, 2, 3, selebihnya tidak sunahkan. Selesai. Wa yudfa la yudfanu ithnani fi qabrin illa li hajatin. Enggak boleh, jangan mengkubur 2 orang di satu kubur kecuali hajat. Hajatnya apa? Banyak mayatnya,
korban bencana alam dan sebagainya, capek orang menggalinya dan sebagainya, boleh dikubur. Dan itu pernah terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun detailnya tentang masalah jenazah ini, insya Allah kita hadirkan pada kesempatan yang berbeda nanti, yaitu di dalam kitab fikih praktis tentang merawat jenazah.